Beberapa mereka bahkan dosen, ya, dosen di Samarinda, kemudian sering pulang, dan beberapa yang lain juga sarjana dan kemudian memilih pulang gitu. Nah, anak-anak ini yang menjadi penggerak. Kenapa kelapa ini hidupkan? Kelapa ini adalah simbol ekonomi romantis orang-orang tua dulu. Orang-orang kampung situ kalau naik haji dulu dari hasil kelapa, bukan kelapa sawit, bukan batu bara. Jadi dia juga mengambil simbol ekonominya, simbol kulturalnya, simbol historisnya, tapi juga secara ekonomi memang ini menghasilkan beneran, bukan hanya simbol-simbolan. Mereka bikin minyak goreng sendiri, minyak kelapa sendiri, dan segala macam. Dan beberapa kali menemukan momentum ketika minyak sawit mahal, minyak goreng mahal, minyak kelapa mereka bertahan. Lalu yang kedua, mereka bikin sekolah tani, si anak muda ini. Jadi merekrut orang tidak dengan masuk ke masalahnya dulu, kita harus lawan orang-orang tua yang pro batu bara, enggak. Tapi tadi karena ewu pakewuh ya, nggak enak kan. Itu masih Pak D, itu masih Uwa. Gitu. Bikinnya sekolah tani yang anak-anak muda. Jadi untuk menambah jumlah jamaahnya, tidak lewat agitasi dan propaganda, tapi lewat sekolah tani. Jadi makin banyak anak muda yang ikut dan punya kesadaran pertanian. Dan ini bukan proses yang instan. Yang ketiga, setelah jamaahnya banyak, mereka ikut pilihan kepala desa dan menang. Jadi generasi tua ini sudah nggak punya kuku di desa setidaknya. Jadi kepala desa disetting rapatnya di sekolahan, di sebuah sekolahan, rapat untuk pemenangan calon kades yang muda dari golongan mereka. Jadi ini cerita Soekarno menyingkirkan Cokro Aminoto bekas bapak Cokosnya lah kira-kira. Jadi mereka mentransformasikan pertama dari gerakan ekonomi dulu, yang kedua adalah merekrut orang dengan sekolah tani melalui kesadaran, lalu puncaknya setelah mereka merasa siap, mereka membangun kekuatan politik lokal dengan merebut desa. Nah, sejak itu kemudian mereka bisa lebih membendung semua rencana-rencana yang dianggap merugikan terutama kelompok tani ya, baik yang terutama rencana terkait dengan ekstraktif, perluasan batu bara dan segala macam. Jadi setidaknya memang tidak bisa menghentikan kebijakan dari pusat karena memang batu bara ini kan izin tambangnya dari pusat. Tapi setidaknya di level lokal mereka bisa lokalisir, bisa dimoderasi lah dampaknya lewat kekuasaan desa yang memang terbatas, tapi setidaknya daripada jatuh ke tangan orang tua mereka ambil. Jadi mungkin jenengan tertarik menjadi kades berikutnya. Terima kasih.